Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 14 dengan saya Simon Petrus Eliezer Wulandari. Saya Harun Samuel Martik Windu. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi faktor-faktor yang meringankan tanggung jawab moral dalam tindakan. Baik, sekarang kami akan masuk ke dalam topik pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian tanggung jawab. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban yang ditanggung seorang individu, termasuk menanggung akibatnya. Menurut Frederick August von Hayek, dirinya mengungkapkan gagasannya bahwa istilah tanggung jawab umumnya digunakan untuk menutupi tanggung jawab itu sendiri. Sedangkan tanggung jawab dan kebebasan ialah kedua hal yang tidak bisa dipisahkannya. Sebab seseorang dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut. Hanya seorang yang dapat mengambil sebuah keputusan dan sanggup untuk bertindak secara bebas atau tanpa suatu tekanan dari berbagai pihak. Yang berikut contoh tanggung jawab, yaitu seorang siswa wajib belajar demi memenuhi kewajibannya. Kadar tanggung jawab diterima ketika menerima hasil ujian apakah nilai bisa membaik atau memburuk. Setiap tindakan dan keputusan ini ditentukan untuk memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dipercayai pada seseorang atau orang lain demi diterima sebagai tugas. Tanggung jawab memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia punya tanggung jawab untuk beriman kepada Tuhan. Tanggung jawab ini contohnya menjalankan perintah Tuhan dan memenuhi larangannya. Yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Keluarga terdiri dari orang tua, anak-anak, dan anggota keluarga yang lain. Keluarga termasuk ke dalam lingkungan masyarakat yang lebih kecil. Sebagai anggota keluarga harus bertanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab kepada diri sendiri. Setiap individu punya kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban. Tujuan tanggung jawab kepada diri sendiri ini untuk memecahkan masalah dan mengenal diri sendiri. Yang kelima, tanggung jawab kepada masyarakat. Setelah keluarga, setiap individu membentuk kehidupan lebih besar dalam lingkup masyarakat. Warga punya tanggung jawab untuk dijalankan demi keamanan. Yang keenam, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Individu punya kedudukan menjadi warga negara. Setiap negara memiliki norma, aturan, hukum yang berlaku untuk warga negaranya. Warga negara bertanggung jawab kepada negara serta tidak berbuat semuanya sendiri. Berikut ketika membahas tentang tanggung jawab juga memiliki manfaat-manfaatnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, seorang akan dihormati, dihargai, dan dipercayai oleh orang lain karena bertanggung jawab. Yang berikut, sikap berani mengakui kesalahan yang dilakukannya serta mau mengubah tindakan menjadi lebih baik merupakan kunci kesuksesan. Yang berikut yaitu tanggung jawab yang dilakukan secara konsisten membuat seseorang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Yang berikut, sakit tanggung jawab ini membuat seseorang melakukan perencanaan dan bertindak lebih hati-hati. Berikut, individu akan lebih kuat dan tegar untuk menghadapi suatu permasalahan melalui tanggung jawab yang harus diselesaikannya. Tanggung jawab juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tugas rutin tanpa harus diberitahu. Dia menyadari tanggung jawabnya untuk mengerjakan tugas sebagai santri. Yang kedua, dapat menjelaskan apa yang dilakukannya. Setiap hal yang dilakukan memiliki alasan, yaitu maksud dan tujuannya. Yang berikut, tidak suka menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukan. Yang keempat, bisa bermain atau bekerja sendiri dengan senang hati. Yang kelima, bisa membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain dalam kelompoknya. Yang keenam, punya beberapa saran atau minat yang ditekuni. Yang berikut, menghormati dan menghargai aturan. Yang kedelapan, dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas yang rumit. Yang kesembilan, mengerjakan apa yang dikatakannya akan dilakukan. Yang kesepuluh, mengakui kesalahan tanpa mengajukan alasan yang dibuat-buat. Yang berikut, adanya rasa sikap yang memiliki. Maksudnya seseorang itu mempunyai kesadaran akan memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang berikut, adanya rasa disiplin. Berarti seseorang itu bertindak yang menunjukkan perilaku yang tertib dan patuh pada berbagai peraturan. Yang terakhir, adanya rasa empati.
yang berarti seseorang itu mampu mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, dan pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain dan tidak merasa terbebani akan tanggung jawabnya itu. Yang berikut yaitu pengertian moral. Pengertian moral adalah ajaran tentang baik buruknya yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mors. Jarak mors yang berarti kebiasaan, adat. Kata mors dalam bahasa Latin sama artinya dengan ethos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Indonesia kata moral diterjemahkan dengan aturan kesusilaan atau suatu istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat peran lainnya. Kehendak, pendapat atau batasan perbuatan yang secara layak dapat terdapat karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti kebiasaan. Adat moral itu sendiri dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tindakan tingkah lakunya. Di samping itu terdapat kata yang berhubungan dengan moral yang merupakan kata berhimpun yang berasal dari kata moral, yaitu moralitas. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenan dengan baik buruknya. Menjadi moralitas suatu perbuatan artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Konsistensi karakter diri merupakan bagian utama dari moral. Penilaian konsistensi di dalam moral meliputi kesesuaian dan keberlanjutan yang sama secara terus-menerus antara ucapan, tindakan. Individu yang memiliki moral harus memiliki perkataan dan perbuatan konsisten. Sifat konsistensi di dalam moral dapat diuji melalui berbagai permasalahan yang berhubungan antara perkataan dan perbuatan, melalui menjabat serta dalam pengambilan keputusan dan menggunakan kekuasaan. Berikut adalah beberapa pengertian moral menurut para ahli, yaitu Al-Ghazali, Helen dan Richards, Baron Chadwin, Harlock, and Immanuel Kant. Pengertian moral menurut Al-Ghazali yaitu moral adalah perangai, watak atau tabiat yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Menurut Helen dan Richards, moral adalah suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip dan aturan. Pengertian moral menurut Baron adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar. Menurut Chaplin, moral adalah segala akhlak yang cocok dengan ketentuan sosial atau mencantol hukum atau adat kelaziman yang menata tingkah laku. Peneliti Harlock mengatakan moral merupakan suatu tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep moral atau ketentuan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan untuk anggota sebuah budaya. Immanuel Kant
berkata moral adalah sesuatu urusan, keyakinan serta sikap batin, dan tidak saja hal sebatas penyesuaian dengan sejumlah aturan dari luar, entah tersebut aturan berupa hukum negara, hukum agama, atau hukum adat istiadat. Moralitas terdiri dari berbagai macam-macam. Yang pertama, moralitas objektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai suatu perbuatan yang telah dikerjakan bebas dari pengaruh pihak pelaku. Yang kedua, moralitas subjektif. Moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu. Dalam hal ini dipengaruhi latar belakang, kondisi pendidikan, dan sifat pribadi. Yang ketiga, moralitas intrinsik. Moralitas intrinsik adalah moralitas yang memandang perbuatan menurut hakikatnya bebas dari setiap bentuk hukum positif. Yang terakhir, moralitas ekstrinsik. Moralitas ekstrinsik adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang berkuasa atau hukum positif, baik dari manusia atau dari Tuhan. Yang berikut yaitu ciri-ciri nilai moral. Menurut Batch K, ciri-ciri nilai moral adalah berkaitan dengan tanggung jawab. Yang pertama berkaitan dengan tanggung jawab. Nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia, namun lebih spesifik lagi berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Nilai moral mengakibatkan seseorang bersalah atau tidak bersalah karena dia bertanggung jawab. Yang kedua berkaitan dengan hati nurani. Khas nilai moral adalah hanya nilai-nilai ini yang menimbulkan suara dari hati nurani, baik yang menuduh karena orang meremehkan atau menantang nilai-nilai moral, atau memuji bila orang mewujudkan nilai-nilai moralnya. Yang ketiga, mewajibkan. Nilai moral mewajibkan seseorang absolut dan tidak bisa ditawar-tawar. Sebagai contoh adalah bila seseorang memiliki nilai etis, maka dia akan menghargai lukisan yang bermutu. Sebaliknya orang lain boleh saja tidak menghargai lukisan tersebut, namun pada nilai moral orang harus mengetahui dan harus merelasikan kewajiban absolut meletakkan pada nilai-nilai moral, karena nilai-nilai ini berlaku bagi manusia sebagai manusia. Yang berikut yaitu bersifat moral. Maxen menyatakan bahwa nilai-nilai moral membonceng pada nilai-nilai lain. Hal ini berarti dalam merealisasikan nilai-nilai moral, seseorang mengikuti sertakan nilai-nilai dalam suatu tingkah laku moral. Yang berikut adalah pengertian tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral merupakan satu tindakan yang dilakukan dengan sadar dan tahu mengenai konsekuensi dari tindakannya. Setiap individu memiliki tanggung jawab moral terhadap apa yang dipikirkan, dikatakan, diucapkan, dan tindakan-tindakannya. Bagian dari tanggung jawab moral pejabat publik adalah bekerja berdasarkan etos kerja yang baik, merealisasikan kepentingan masyarakat, dan membebaskan diri dari sikap dan atau tindakan yang merugikan kepentingan umum. Tanggung jawab moral yang sama juga dituntut dari setiap individu bahwa usaha mentaati norma moral publik adalah yang tidak bisa ditawar sejauh seseorang adalah bagian integral dari sebuah masyarakat. Dalam arti itu, seakan diterima sebagai hal yang lazim bahwa kita yang memiliki tanggung jawab moral adalah pelaku moral yang bebas dan yang memiliki kehendak bebas. Unsur-unsur tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral melekat pada diri setiap orang. Dari pengertian ini, sifat melekat terlihat dan dapat dikatakan sumber tanggung jawab moral adalah hakikat manusia sebagai makhluk sadar.
Tanggung jawab moral seorang profesional memiliki 3 unsur utama. Yang pertama, kesadaran. Sadar berarti mengerti, tahu, dan menjalankan sebuah pekerjaan. Orang yang tidak sadar atau belum memiliki tanggung jawab moral seperti anak kecil tidak bisa dimintai pertanggungjawaban moral. Kedua, kecintaan. Cinta merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu yang luhur. Berikut kadar tanggung jawab moral. Setiap tindakan kaum profesional menuntut tanggung jawab moral, tak terkecuali pustakawan sebagai tenaga yang berprofesional, namun bobot setiap tindakan itu berbeda-beda. Dengan kata lain, ada tindakan yang menuntut tanggung jawab tinggi maupun rendah. Secara umum, tinggi rendahnya tanggung jawab moral ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, kebebasan menurut Suseno 1985. Kebebasan merupakan syarat penting dalam sebuah tanggung jawab. Perbuatan yang dilakukan secara bebas memiliki bobot tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara terpaksa. Misalnya, orang yang melakukan kejahatan dalam situasi secara bebas, tanggung jawab moralnya lebih besar daripada orang yang melakukan secara terpaksa. Ini tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindakan kejahatan tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahan tetap merupakan sebuah kesalahan, artinya secara moral seseorang pelaku tindakan kejahatan harus menanggung akibat dari perbuatannya. Yang dilakukan yang membedakan adalah tanggung jawab moral. Yang kedua, kehendak mempunyai peran sangat penting dalam tanggung jawab moral, karena dapat diukur dari apakah suatu perbuatan dikehendaki atau tidak. Perbuatan yang dikehendaki menuntut tanggung jawab yang lebih besar daripada perbuatan yang tidak dikehendaki. Misalnya, marah yang tidak terkontrol. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan merupakan ukuran lain sebagai penentuan tingkat pertanggungjawaban moral. Misalnya, seorang pemimpin secara diam-diam membuat peraturan sendiri dan aturan ini tidak pernah disosialisasikan kepada bawahan, tetapi aturan ini langsung dibeberkan, termasuk sanksinya bagi para yang melanggarnya. Ketika bawahan melanggar langsung diberikan hukuman, maka hukuman ini tidak dapat dikaitkan dengan tanggung jawab moral, sebab bahwa belum tahu informasi tentang aturan tersebut. Topik yang berikut adalah faktor-faktor yang meringankan tanggung jawab moral dari suatu tindakan. Faktor yang pertama adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya. Yang kedua, kurang memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, layanan bimbingan konseling yang dilakukan pendidik dalam menangani perilaku tanggung jawab moral. Yang keempat, modeling, artinya seseorang yang dihadapkan pada model yang bertingkah laku secara moral, mereka cenderung meniru tingkah laku model tersebut. Selain itu, efektivitas meniru model tergantung pada karakteristik model itu sendiri, misalnya kekuasaan, kehangatan, keunikan, dan lain-lain. Kehadiran proses kognitif seperti kode simbolik dan perumpamaan untuk meningkatkan ingatan mengenai tingkah laku moral. Yang berikut, situasional. Moral dan tingkah laku seseorang tergantung pada situasinya, seperti faktor lingkungan dan kesenjangan antara pemikiran moral dan tindakan moral. Seseorang cenderung tidak menunjukkan tingkah laku yang konsisten dalam situasi sosial yang berbeda-beda. Yang faktor yang berikut adalah lingkungan. Kepribadian seseorang individu tidak dapat berkembang
Demikian pula halnya dengan tanggung jawab moral, di mana nilai-nilai yang dimiliki seseorang merupakan sesuatu yang diperoleh dari luar dirinya. Seseorang diajarkan oleh lingkungannya mengenai bagaimana ia harus bertingkah laku yang baik dan tingkah laku yang tidak baik atau salah. Lingkungan ini dapat berarti orang tua, saudara, teman-teman, guru, dan orang-orang lain di sekitarnya. Sekian presentasi kami. Jikalau terdapat kesalahan, mohon tinggalkan saran dan kritik dalam kolom komentar. Kami kelompok 14. Sekian dan terima kasih.